ini ya, peci miring, baju miring. Kelihatan setia. Ayo, baca nih, bismillah. Mana Roy, mana? Hah? Keluar. Sultan? Tidur. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, salat tarawih atau salat qiyam Ramadan. Tarawih kata tunggalnya tarwihah. Menurut bahasa berarti istirahat. Di sini berarti istirahat setelah setiap 4 rakaat salat sunnah atau tarawih di bulan Ramadan, disebabkan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang dibaca pada masa itu dalam setiap rakaat. Dalam hadis, istilah yang digunakan ialah salat qiyam Ramadan, sedangkan kata tarawih tampaknya baru digunakan kemudian sejak masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah. Sabda Nabi Muhammad SAW tentang hal ini, siapa saja berqiyam Ramadan semata-mata karena keimanan dan keikhlasan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya sebelum itu. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahabatihi akramin. Wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman walhiqna bisalihin. Kata tarawih ini jamak atau bentuk plural dari kata-kata tarwih, ya. Rawwaha yurawwihu tarwihan, artinya ya rehat sejenak, ya istirahat, jedah untuk rehat. Rawwaha yurawwihu tarwihan, tarwihatan tarawihan. Tarawih bentuk jamak. Di sini berarti istirahat setelah setiap 4 rakaat salat sunnah tarawih di bulan Ramadan. Disebabkan panjangnya ayat-ayat Al-Quran yang dibaca pada masa itu dalam setiap rakaat. Jadi setiap habis 4 rakaat, dua istirahat. Ya, istirahat. Kenapa? Bacaannya panjang. Ya, apalagi kalau kita lihat banyak dari para salafus saleh, kalau sholat tarawih itu satu malam minimal setengah juz, setengah Al-Quran, 15 juz. Ada yang hatam Al-Quran satu malam nih. Nah, untuk ada rasa jedah, istirahat, ya itu ada rasanya berat, biar berat. Setiap 4 rakaat istirahat, itu ya. Terlebih lagi ada hadis dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para umatnya untuk memberikan jedah waktu setiap habis sholat 2 rakaat, ima dengan ngomong atau dengan pindah tempat. Tuh, habis 2 rakaat nih kalau sholat pindah, atau 4 rakaat pindah, atau minimal ngomong. Maka jangan heran kalau orang-orang kita dulu di setiap sholat tarawih itu habis 4 rakaat biasanya baca apa? Habis setiap 2 rakaat baca apa? Ada sela, dibacain apa? Doa. Ya, fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Nah, itu ya, baca doa. Nanti setiap habis 4 rakaat baca doa taradhi. Ya kan, Abu Khalifah Rasulullah Sayyidina Abi Bakar Siddiq taradhu'an radhiyallahu an wa nafa'ana bihi fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, memang Nabi yang ngajarin tuh baca ituan, enggak. Cuma Nabi ngasih arahan setiap sholat 2 rakaat mau tambah berikutnya disela-selain dengan
bicara atau pindah tempat. Nah, bicara atau pindah tempat. Sekarang ada nggak pembicaraan yang lebih baik dari berdoa? Ada nggak? Nggak ada. Doa paling bagus, kan gitu ya. Nah, jadi itu kalau berangkat hadisnya Sahih Muslim. Nabi bilang jangan sholat kalian setiap 2 rakaat untuk pindah berikutnya kecuali berbicara atau pindah tempat supaya banyak jadi saksi. Cuma kalau sholat berjamaah apalagi penuh pindah-pindah repot nggak kira-kira? 2 rakaat pindah lagi, tuker, ini tuker, berantakan. Nah jadi pilih yang mana? Pilih jedahnya dengan bicara. Nah kira-kira mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ji, sehat Ji, baik Ji. Enak ya kira-kira? Kan ribet ya. Mendingan apa? Baca doa. Nah doa yang dipilih itu, apa itu setiap 2 rakaat? Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Itu artinya doa. Fadlan minallah wa ni'mah. Kami minta keutamaan, anugerah dari Allah dan rahmatnya. Wa maghfiratan wa rahmah. Ya, fadlan minallah wa ni'mah. Minta sama Allah Ta'ala anugerah dan nikmatnya terus menerus, tidak ada habis. Tapi dibarengin wa maghfiratan wa rahmah, dan ampunan serta rahmat. Jadi fadl dengan maghfirah, nikmat dengan rahmat. Kan cakep banget doa itu. Jadi itu doa itu Pak. Jangan dipikir nggak ada apa artinya, kan? Ada artinya itu. Nah, jadi biasanya Bilal atau imamnya baca fadlan minallahi wa ni'mah, dijawab serentak wa maghfiratan wa rahmah. Ya tawwab, wahai zat yang menerima taubat. Ya wasi'al maghfirah, wahai zat yang maha luas ampunannya. Ya arhamar rahimin, yang paling sayang di antara yang penyayang. Cakep kan doanya? Orang sekarang ngapain gitu-gitu, bid'ah itu. Bid'ah katanya. Ada dasarnya. Ulama-ulama tuh bikin apa namanya aturan, program itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Hadis Sahih Muslim yang Nabi ajarkan, ya, hendaknya setiap orang sholat sunnah selepas 2 rakaat disela-selai dengan bicara atau pindah tempat. Nah, daripada ngomong nggak ada guna, pindah tempat repot, ya. Pakai pilih yang bicara. Cuma sebaik-baik bicara mendingan baca doa. Semangat tuh gitu jadinya. Tuh, paham ya? Nah, setiap habis 4 rakaat baca taradhi Khalifat Rasulullah Sayyidina Abi Bakar Siddiq taradhu'an. Pertama kali Pak, Nabi hukum Muhammadun sallu alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi. Udah. Nah, bagi yang mau 8 rakaat, kalau baca taradhi kelamaan, ya baca yang tadi aja, fadlan minallah wa ni'mah, atau baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu ya, baik. Nah, kalau dulu dari zaman dulu para sahabat kalau sholat tarawih memang panjang-panjang. Kalau orang sekarang, masya Allah, semangatnya kendor, seneng yang cepet-cepet. Ya, baik. Nah, namun mana lebih utama? Banyak rakaat ataukah lama berdiri? Di sini ada ulama, ya. Jadi sebuah bahasan para ulama, sholat malam baik Ramadan maupun di luar Ramadan, mana yang lebih utama? Lama berdiri dengan banyaknya bacaan yang panjang ataukah banyak rakaatnya? Yang lebih utama yang lama berdiri timbang banyak rakaatnya. Jadi kalau sekarang tarawih ada yang mau 11 atau 8 ya, atau ada yang mau 20, silakan pilih, boleh semua. Nah, cuma kalau yang 20 lama berdirinya, panjang bacaannya, yang 8 lama berdirinya, panjang bacaannya, semisal yang 8 rakaat baca 2 juz, 8 rakaat nih 2 juz habis. Yang 20 rakaat 1 juz, mana yang lebih utama ikut? Yang 20 apa yang 8? 8 bacanya Al-Hakumut sama Kulhu. Yang 20 bacanya Quran 1 juz, mana lebih utama? Yang 20 udah panjangan rakaatnya. Ya. Nah, khususnya di malam-malam 10 akhir nih. Kalau bisa jamaah sekalian
Witirnya kalau memang di masjid Nul Yakin semisalnya habis 20 rakaat witirnya 3, Anda nggak usah ikut 3. Ya. Boleh misah berjamaah atau ikut 3 nanti malam tambah 8. Nah, 8-nya kalau bisa lebih panjang. Tuh, ya. Sebisanya nih seperti itu. Santri kalau di malam sini tarawih 23, ya 3-nya boleh nggak ikut di akhir malam. Ya, atau mau ikut 3 malamnya tambah 8 tapi panjangin rakaat, panjangin bacaannya. Itu. Kalau di sini 20 rakaat berapa? 1 jam. Misalnya, ya. Nah, yang 8 bikin 2 jam. Itu. Ya. Berapa menit 2 jam? Hah? 2 jam 2 sampai sahur enggak? Nah, jam 4 katanya kok keburu sahur kan? Ya lebih tambahin lagi lah, bangun jam setengah 2 itu salatnya ya. Begitu. Baik ya. Coba baca tuh di footnote-nya 112. Tidak ada surah-surah atau ayat-ayat khusus yang disunahkan membacanya pada saat tarawih atau qiyam Ramadan. Tidak ada ya. Bebas baca apa aja, Boh? Boleh. Baik. Akan tetapi diriwayatkan dari para salaf, yakni para tokoh di abad-abad pertama Islam, bahwa mereka membaca sebanyak 200 ayat sambil bertelakan dengan tongkat-tongkat mereka dari lamanya berdiri pada rakaat tarawih. Jadi kalau 20 rakaat baca 200 ayat. Jadi berapa satu rakaat? 10? 10. Oh, itu misalnya, ya. Atau kalau 8 baca 200 ayat, Masya Allah. Terus sedemikian lamanya sehingga setelah selesai sholat mereka menyuruh para pelayan agar cepat-cepat menyediakan makan sahur karena khawatir dikejar oleh terbitnya fajar. Tentang ini Al-Qadhi Iyad pernah berkata, sebagiannya bahwa bacaan Al-Quran pada rakaat tarawih jangan sampai kurang dari 1 khatmah, menghatamkan 30 juz selama bulan Ramadan, atau kira-kira 1 juz setiap malam. Kata ulama yang bernama Al-Qadhi Iyad, penulis kitab Asy-Syifa bi Ma'rifati Huquqil Mustafa, kata beliau sebisanya 1 bulan Ramadan salat tarawih jangan sampai nggak hatam 30 juz. Alias berapa? Minimal 1 malam 1 juz itu minimal. Itu ada saja. 100 ayat kan itu 15 baris. Setiap sebelum tadi baca. Iya. 1 juz lebih kurang. Iya, 1 juz. Ya. 1 juz. Ya, 1 juz itu. 1 juz. Ya, 1 juz. Ya. Sebisanya begitu. Usahakan. Nah, ya. Baik, dalam sebuah hadis Nabi dalam hadis istilah yang digunakan adalah qiyam Ramadan. Dalam bahasa hadis tidak ada salat tarawih. Yang ada namanya qiyam Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Enggak ada dikenal istilah zaman Nabi sebutan tarawih, enggak ada. Sebutan tarawih enggak ada, sebutan koordinasi berjamaah bareng juga enggak ada. Yang hanya ada ungkapan man qama Ramadan, siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan, ya, karena iman dan mencari keridhaan Allah, Allah berikan ampunan dosa yang sudah lalu. Artinya mau sholat berapa aja silahkan, mau berjamaah silahkan, ya, sendiri juga boleh. Yang penting malam-malam Ramadan jangan sampai mati, jangan sampai padam dengan tidak ada kegiatan. Nah, itu kan sebetulnya bahasa spesial aja, karena Nabi dan para sahabat setiap malam sepanjang tahun selalu qiyam, selalu menghidupkan malam. Cuma ini istilah qiyam Ramadan spesial penekanannya di bulan Ramadan, karena Ramadan mulia karena malam itu diturunkan Al-Quran. Baik. Jumlah rakaat salat tarawih. Sebagian ulama menganjurkan salat tarawih sebanyak 8 rakaat.
ditambah dengan 3 rakaat witir seperti kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian lainnya menganjurkan sebanyak 20 rakaat ditambah 3 atau boleh juga 11 rakaat witir. Perbedaan pendapat ini berdasarkan alasan di bawah ini. Baik. 1. Pendapat pertama, telah dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah salat sunnah malam hari lebih daripada 11 rakaat, yakni termasuk 3 rakaat witir. Tidak di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya sepanjang tahun. Baca kembali hadis Bunda Aisyah selengkapnya tentang hal ini pada catatan kaki tentang jumlah rakaat suatu hari. Baik, intinya ini riwayat perlu diingat dari Bunda Aisyah, ya. Riwayat siapa? Bunda Aisyah. Artinya ini bisa jadi kalau bahasa kampungnya, iya, Bunda Aisyah meriwayatkan seperti ini di saat Nabi berada gilirannya di rumah Bunda Aisyah. Paham gak nih Pak? Ya. Artinya ini tentunya Bunda Aisyah nggak mungkin dong kalau Nabi lagi giliran di tempat yang lain Bunda Aisyah ngintip-ngintip, enggak. Ya, ini ketika umumnya Bunda Aisyah Rasulullah berada di rumah Bunda Aisyah, beliau nggak pernah melihat Nabi baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Tapi bukan berarti ya lebih dari 11 rakaat nggak boleh, bukan. Ini hanya menceritakan amaliyah Nabi ketika di tempat Bunda Aisyah. Berikutnya, sambung. Di samping itu, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahih mereka dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersalat sunnah di malam hari bulan Ramadan bersama para sahabat sebanyak 8 rakaat. Namun mereka menunggu kedatangan beliau lagi pada malam berikutnya, tetapi ternyata beliau tidak datang. Ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah keluar rumah salat di masjid, ya lebih kurang hanya 3 malam, ya hanya tiga malam bersama para sahabat. Artinya Rasulullah salat, sahabat ngikut. Berapa rakaat? 8 rakaat. Hari malam-malam berikutnya Rasulullah nggak keluar lagi. Ketika keesokan hari para sahabat bertanya, Rasulullah kenapa kau nggak keluar lagi? Aku khawatir jika kita lanjut sholat malam berjamaah seperti ini, nanti Allah wajibkan dan khawatir memberatkan kalian. Paham nggak? Itu Rasulullah keluar lagi, sholat di rumah aja. Artinya Rasulullah di bulan Ramadan qiyamnya di rumah. Tapi ingat ya Pak, rumah Rasulullah itu dengan masjid nempel. Nempel ya. Ini rumah sebelah nih. Ini ibaratnya rumah Rasulullah. Ini masjid sebelahnya, udah gitu aja. Nah ini sahabat pada di sini sholat itu, ya. Rasulullah rumahnya nggak jauh dari masjid, nempel dengan masjid. Baik. Yang pendapat kedua bagaimana coba? Pendapat kedua telah diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa pada masa Umar, Utsman dan Ali kaum muslimin melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Dan jumlah itulah yang disetujui oleh mayoritas para ahli fikih dari kalangan mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Daud, At-Tauri dan lain-lain. Nah, ini pertama kali yang mengadakan sholat tarawih atau qiyam Ramadan berjamaah dan mengkoordinasikan para sahabat untuk berjamaah adalah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Itu yang pertama kali, ya, pertama kali. Bahkan sampai beliau mengungkapkan sebuah ungkapan yang populer, nikmatil bid'ah hadhihi, perkara yang baru yang paling nikmat ini. Artinya perkara yang berapa? Di zaman sahabat Abu Bakar, di zaman Rasulullah dan sahabat Abu Bakar belum ada koordinasi salat malam Ramadan berjamaah. Ya, belum ada. Beliaulah baru pertama kali yang membuat ide, ya, kemudian mengadakan itu, ya. Lalu dilanjutkan di masa khalifah berikutnya Utsman dan Ali, sehingga setelah itu para ulama bersepakat ya untuk melanjutkan salat tarawih atau qiyam Ramadan berjamaah dengan satu imam. Tapi subhanallah, yang uniknya
Ada beberapa riwayat hadis yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau hanya ngadain. Beliau hanya apa? Ngadain, tapi beliau nggak ikut. Tahu nggak? Ya, beliau ngadain nih sholat taraweh atau qiyam Ramadan berjamaah, pun waktunya dimajuin. Kalau biasanya para sahabat ini meramaikan masjid Rasul lepas tengah malam atau mulai tengah malam hingga jelang sahur, ya. Nah, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dimajuin, lebih kurang di awal Isya atau pertiga malam yang awal, lebih kurang jam 10. Jadi Sayyidina Umar bikin jamaah itu tarawih, Isya dan tarawih itu bukan jam 7, jam 10 malam. Dimajuin sedikit. Yang biasanya sebelumnya tengah malam, beliau mulai jam 10 malam. Dan uniknya beliau mantau, ngordinir, ya, tapi beliau nggak ikutan. Beliau ikut, tetap aja sholatnya selepas tengah malam. Tahu nggak nih? Ya, nah, beliau hanya nunjuk salah sahabat menjadi imam. Itu baik. Salat tarawih berjamaah atau sendiri-sendiri. Salat sunat tarawih atau qiyam Ramadan boleh dilaksanakan secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri di masjid ataupun di rumah masing-masing. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa salat tarawih berjamaah di masjid lebih afdal. Sedangkan sebagian yang lain, termasuk pula sebagian ulama mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa salat sendiri-sendiri lebih afdal, mengingat bahwa Nabi SAW menghentikan sholatnya berjemaah di masjid, lalu meneruskan malam-malam berikutnya di rumah beliau. Nah, ya intinya gitu. Hukumnya berjamaah di masjid boleh, sendiri di rumah boleh, atau berjamaah sama istri anak di rumah boleh. Ditanya mana lebih utama? Dua-duanya bisa lebih utama. Kenapa? Berjamaah di masjid lebih merasakan kebersamaan, tetapi berjamaah di rumah lebih sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah hanya berjamaah 3 malam saja. Berikutnya beliau sholat di rumah bersama istrinya. Terus apalagi kalau di 10 malam yang akhir, beliau bangunkan keluarganya untuk sholat malam di bulan Ramadan. Nah, makanya nih, walaupun demikian, baca berikutnya. Walaupun demikian, seandainya timbul rasa malas di rumah atau dikhawatirkan masjid menjadi kosong karena kurangnya orang-orang di sana, maka yang lebih afdal salat berjamaah di masjid. Nah, tuh ya. Kalau di rumah malah malas, mending masjid. Tapi kalau di rumah lebih khusyuk, mending di rumah. Enggak? Kan kadang-kadang begitu. Kalau namanya kita jamaah, ada imam, apalagi tanda kutip imam cabutan dari luar, kadang nggak bisa memperhatikan kondisi jamaah kan, baca semau dia aja, nggak perhatiin orang. Akhirnya kita juga sholat jadi nggak nyaman, buru-buru atau apa namanya sekali baca lama banget, gitu kan? Nyari tengah-tengah dah di rumah aja, ya udah, nggak mau keburu-buru. Kadang begitu kan, ada sholat imam saking muda semangat, baca cepet banget, nggak bisa tenang kita. Itu baik. Adapun ulama lainnya yang lebih mengutamakan salat tarawih di berjamaah di masjid, berdasarkan pendapat pada tindakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pertama kali mengumpulkan orang-orang di masjid mengerjakan tarawih di belakang seorang imam. Hal itu kemudian diikuti oleh para khalifah sesudahnya, para sahabat serta kaum muslimin kebanyakan negeri mereka sampai sekarang. Artinya memang pertama kali yang mengadakan sholat tarawih berjamaah adalah Khalifah Umar ibn Khattab. Nah, buktinya kalau itu nggak baik, mesti berhenti. Rupanya dilanjutkan di zaman Khalifah Utsman, dilanjutkan di zaman Khalifah Ali, dilanjutkan terus sampai ulama-ulama sampai sekarang. Berarti hal itu juga memang menandakan lebih utama. Karena biar apa? Biar jangan sampai masjid kosong itu. Dan itu sebuah training supaya nanti selepas Ramadan orang senang terbiasa sholat berjamaah di masjid. Baik, baca 113. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari, pada suatu malam di Ramadan, aku pergi ke masjid bersama Umar bin Khattab, dan kami melihat orang-orang berkelompok di sana
sini. Sebagiannya melakukan sholat sendiri-sendiri dan sebagiannya lagi sholat berjamaah bersama kelompoknya masing-masing. Maka kata Umar, seandainya aku kumpulkan mereka semuanya di belakang seorang imam, niscaya hal itu lebih utama. Lalu ucapannya itu diikuti dengan menunjukkan Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Nah, jadi gara-gara itu awalnya Sayyidina Umar lihat orang-orang pada sendiri-sendiri di masjid. Adapun paling ada berdua bertiga, satu lagi berdua bertiga, satu lagi sendiri. Ya, wah ini kan lebih enak. Saya kumpulin jadi satu nih. Imamnya satu. Akhirnya beliau tunjuk Sayyidina Ubay ibn Ka'ab ya menjadi imam. Terus beberapa malam setelah itu aku pergi lagi bersamanya ke masjid, sementara orang-orang sana bersolat bersama. Dengerin. Ulang bacanya pelan-pelan. Beberapa malam setelah itu aku pergi lagi bersamanya. Bersama siapa? Bersama Sayyidina Umar. Beberapa malam setelah itu aku pergi bersama Sayyidina Umar ke masjid. Sementara orang-orang di sana sholat berjamaah di belakang imam. Berarti Sayyidina Umar sama yang meriwayatkan Abdurrahman bin Qari ikut sholat apa enggak? Dengerin dulu. Ya, ada lain. Sayyidina Umar ikut sholat apa enggak? Habis dia koordinir, tugasnya satu imam, Sayyidina Umayyah bin Ka'ab. Beberapa malam setelah itu kata Abdurrahman ibn Abdul Qari, saya pergi lagi ke masjid nih sama Sayyidina Umar. Beliau ini asistennya, sekretarisnya dah, ya kan? Sekretaris khalifah. Oh, masya Allah, enak nih lihat orang berjamaah. Tapi beliau ikut sholat apa enggak? Enggak. Terus sementara orang-orang di sana bersolat bersama di belakang imam mereka. Maka Umar berkata, alangkah bagusnya bid'ah ini. Walaupun sesungguhnya sholat yang mereka tinggalkan, yakni sholat di akhir malam, lebih afdal daripada yang mereka kerjakan sekarang. Dengerin, ini menunjukkan waktunya bukan di akhir malam, di awal malam. Sayyidina Umar bilang, walaupun sholat yang mereka tinggalkan yaitu di akhir malam lebih utama dari sholat yang sekarang. Bangga, ya. Baik. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan yang lain-lain. Terus adapun yang dimaksud dengan bid'ah dalam ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah tindakannya mengumpulkan mereka di belakang seorang imam. Artinya bid'ah dulu kan sholat sendiri kan? Ya, Rasulullah cuma 3 malam doang, itu pun Rasulullah nggak ngadain jamaah, cuma sahabat pada ngikut. Nah, lalu mengadakan sholat malam Ramadan dengan satu imam, itu yang dimaksudkan bid'ahnya Sayyidina Umar, ya. Artinya sebaik-baik bid'ah yang ini nih, gitu. Baik, bab berikutnya sholat tahiyatul masjid. Terus 5. Sholat tahiyatul masjid. Disunahkan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid bagi setiap orang yang memasuki masjid berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Apabila seseorang dari kamu memasuki masjid, hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis Bukhari Muslim. Idza dakhala ahadukumul masjida falyusalli rak'ataini qabla an yajlisa. Masuk masjid nih, salat dulu. Apa sih arti tahiyatul masjid? Arti tahiyat itu penghormatan. Ya, penghormatan. Jadi artinya salat tahiyatul masjid, salat sebagai penghormatan masuk ke dalam masjid. Ini kan masjid rumah Allah. Nah, penghormatan kepada tuan rumah dengan apa? Dengan sholat 2 rakaat. Itu kalau ketemu orang kan angkat tangan, hei, sehat, hormatan, atau assalamualaikum, jabat tangan. Nah, kalau kepada Allah pemilik rumah ini penghormatannya dengan apa? Sholat 2 rakaat. Baik, berikut. Dari hadis ini dapat disimpulkan pula bahwa sunnah bertahiyatul masjid hanya berlaku sepanjang orang yang memasuki masjid itu belum duduk. Apabila dia sudah terlanjur duduk, tidak ada lagi sunnah tersebut. Nah, ya kalau udah duduk nih, udah hilang kesunahannya, ya. Lalu ketika misalnya ingat nih, aduh, saya belum sholat nih, bagaimana? Masih ada sunnah enggak? Enggak ada. Boleh ganti dengan
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali ya. Gantinya namanya al-baqiyatus shalihat. Ya, berikut. Demikian pula sunnah ini tidak berlaku di Masjidil Haram di Makkah, karena yang disunahkan bagi orang yang berkunjung ke sana ialah bertawaf sekitar Ka'bah, bukan bersolat tahiyatul masjid. Nah, ini kalau untuk di Mekah khusus. Gantinya tahiyat di sana bukan sholat, tapi apa gantinya? Tawaf qudum atau tawaf tahiyat al-haram. Ya, tahiyat Masjidil Haram. Tawaf 7 putaran sunnahnya. Berikut. Selain itu, jika seseorang memasuki masjid bertepatan dengan dimulainya salat fardu berjamaah, maka dia segera mengikuti mereka, dan sekaligus hal itu dianggap juga sebagai tahiyat di masjid. Tentang ini Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila iqamah telah diserukan, tidak ada lagi sholat selain yang fardu. Ya, sekarang Bapak datang ke Masjidul Yakin, udah qomat, ya, udah qomat atau pas imam sudah takbir. Mana yang utama? Bapak sholat tahiyat dulu 2 rakaat atau ikut berjamaah? Ikut berjamaah. Nah, itu sudah menjadi tahiyat gantinya. Itu. Tapi kalau masih sempat qobliyah sebelum qomat silakan. Kalau enggak, silakan ikut imam, langsung sudah mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid. Karena berjamaah lebih utama ketimbang sholat sunnah sendirian. Sholat duha sambung esok hari lagi insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.